Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 yang akan menyampaikan materi tentang landasan historis pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Jutsun Sunaingsi, SPD MPD, dan yang beranggotakan pertama ada Alaina Fajriah dengan NIM 2203259, lalu ada Laili Nova Soyama dengan NIM 2203454, lalu saya Aisyah Niar dengan NIM 2203565. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke paparan materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan beberapa gagasan tentang konsep pendidikan dari masa ke masa yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam pengembangan proses pendidikan. Pendidikan pada zaman purba hingga kolonial Belanda. Pada zaman purba, kebudayaan zaman ini sangat dikenal sebagai Paleolitik dan Neolitik. Masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas, adapun kepercayaan yang dianut dalam animisme dan dinamisme. Implikasinya, pendidikan bertujuan agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, dan taat terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat itu, pendidikan berlangsung di dalam keluarga dan kehidupan masyarakat secara alamiah, belum berlangsung secara formal. Lalu, pada zaman kolonial Belanda, sejak tahun 1800 sampai 1942, negeri kita menjadi penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengukung kemajuan bangsa Indonesia dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan, pada awal abad ke-20, sejak kebangkitan nasional tahun 1908, lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Implikasi dari kondisi di atas pada zaman kolonial Belanda secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Lalu, adapun ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda. Yang pertama, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggangan penjajahan. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Ketiga, sistem konkordansi. Keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menghambat gerakan nasional. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman militerisme Jepang. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan. Sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua. 1. Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik, seperti yang diselenggarakan oleh Ki Hajar Dewantara, Sekolah Taman Siswa, Dr. Dowes Dekker atau Dr. Setiabudi, Sekolah Kesatrian Institut, Muhammad Safei, Sekolah INS Kayu Tanam, dan sebagainya. 2. Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama Islam, seperti yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib, di Padang Panjang, dan lain-lain. 3. Selain itu, sebelumnya telah diselenggarakan pula pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita, seperti Raden Ajeng Kartini di Jepara, Raden Dewi Sertika di Bandung, dan Rohana Kudus di Sumatera. Berikut ini merupakan kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional, antara lain
Yang pertama, Raden Ajeng Kartini 1879 sampai 1904. Pada tahun 1903 membuka sekolah gadis di Jepara. Yang kedua, Raden Dewi Sartika 1884 sampai 1947. Pada tahun 1904, ia mendirikan sekolah istri atau sekolah isteri. Rohana Kudus 1884 sampai 1969. Pada tahun 1905, ia mendirikan sekolah gadis di kota Gedang. Keempat, Budi Utomo. Budi Utomo pada tahun 1913 mendirikan Darmo Woro Studi Fonds dan mendirikan 3 sekolah netral di Solo dan 2 di Yogyakarta. Pada tahun 1918 mendirikan Quick School di Jawa Tengah, kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sekolah Kartini, 6 normal school dan 10 kursus guru desa dan sebagainya. Kelima, Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Ketujuh, Perkumpulan Putri Mahardika. Perkumpulan Putri Mahardika didirikan tahun 1912, bertujuan memajukan pengajaran anak-anak perempuan. Trikoro Darmo. Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Darmo dan selanjutnya berdiri berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang terakhir, Perguruan Taman Siswa. Pada mulanya Ki Hajar Dewantara dari 1989 sampai 1959 bersama rekan-rekannya berjuang di jalur politik praktis. Selanjutnya mulai tahun 1921 perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Pendidikan militerisme Jepang. Jepang menyatakan bahwa mereka berjuang mati-matian melakukan perang suci atau melawan sekutu demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Namun demikian tujuan pendudukan militer Jepang lama-kelamaan menjadi penindasan. Ada 2 kebijakan pemerintah pendudukan militer Jepang. Yang pertama, menghapuskan semua pengaruh Barat di Indonesia melalui penjepangan. Dan yang kedua, memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Raya. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu 1. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. 2. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. 3. Sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Baik, selanjutnya ada pendidikan Indonesia periode 1945 sampai 1969 dan masa pembangunan jangka panjang ke-1 yaitu pada tahun 1969 sampai 1993. Nah, periode 1945 sampai 1969 tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sejak saat itu, jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara yaitu dengan UUD RIS, tetapi pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai amanat UUD 1945. Sejak tahun 1950, bangsa Indonesia telah mempunyai UU RI nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Di dalam pasal 3 UU ini termaktub bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD. Selanjutnya, pada era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama, yakni pada tahun 1961 sampai 1969.
Sekalipun dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menyatakan bahwa bangsa dan negara kesatuan RI kembali ke UUD 1945, tetapi karena dominasi politik tertentu, maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi Pancasila dan monopol USDEK. Pada era ini, tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sabta Usaha Tama, Paca Wardana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang dikenal dengan Orde Baru. Era PJP 1, yaitu pada tahun 1969 sampai 1993. Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP 1 dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945 yang kemudian di dalam UU nomor 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Sejak awal Pelita 1 PJP 1 telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap pelita. Selama PJP 1 telah dilakukan 3 kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975, dan 1984, serta penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Namun demikian, permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP selanjutnya. Baik, mungkin sekian saja materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.